Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang mulia. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa kalian menyaksikan kisah tragis yang syarat akan pelajaran penting tentang keadilan, kebajikan, dan kemarahan Allah terhadap perbuatan keji. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan tuliskan pendapat serta doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang kita percayakan untuk mendidik anak-anak kita. Mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kisah ini mendapat berkah darinya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang ibu miskin bernama Siti. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari ayam jantan, menyongsong kehidupan dengan semangat meskipun seringkali tubuhnya terasa lelah. Siti adalah seorang janda, suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit, meninggalkan dia dan anak tunggalnya, Ahmad, dalam kemiskinan yang mencekam. Rumah mereka hanya terbuat dari kayu sederhana, dan tanah yang mereka tempati hanya cukup untuk menanam beberapa tanaman sayuran. Namun, Siti tidak pernah merasa kekurangan cinta. Cintanya untuk anaknya, Ahmad, adalah segala-galanya. Setiap tetes keringat yang jatuh dari wajahnya adalah untuk memastikan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Ahmad, meskipun yatim, adalah sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup Siti. Ia adalah anak yang cerdas dan penuh semangat, selalu memiliki mimpi besar meskipun hidup mereka serba terbatas. Siti tahu betul bahwa dunia ini tidak selalu ramah bagi orang-orang miskin, apalagi bagi anak-anak yatim sepertinya. Namun, ia percaya pada kekuatan pendidikan dan agama. Ahmad selalu menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap pengetahuan agama. Sejak kecil, Ahmad sangat senang mendengarkan cerita-cerita dari Al-Quran yang dibacakan oleh ibunya, meskipun hanya dengan lafaz yang sederhana. Siti bertekad, suatu hari nanti Ahmad akan menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ia ingin anaknya tumbuh menjadi orang yang kuat dalam iman dan takwa. Untuk itu, ia pun mencari cara agar Ahmad bisa mendapatkan pendidikan agama yang lebih dalam. Namun, karena keterbatasan ekonomi, Siti hanya bisa berharap pada Allah agar ia diberi jalan. Suatu pagi, kabar baik datang menyapa Siti. Di desa mereka, seorang ulama terkenal yang dihormati oleh banyak orang datang untuk membuka pesantren kecil. Ulama ini dikenal luas sebagai seorang yang bijak, memiliki banyak ilmu agama, dan dianggap sebagai contoh teladan bagi masyarakat sekitar. Berita itu langsung menyebar di seluruh desa, mengundang rasa penasaran dan harapan bagi banyak orang, terutama bagi orang tua seperti Siti yang ingin anak-anak mereka mendapat pendidikan agama yang berkualitas. Dalam hati, Siti merasa bersyukur. Inilah kesempatan yang ia tunggu-tunggu selama ini, kesempatan untuk mengirimkan Ahmad ke tempat yang tepat, tempat di mana ia bisa belajar lebih banyak tentang agama dan mendapatkan bimbingan langsung dari seorang ulama yang ahli. Dengan penuh keyakinan, Siti memutuskan untuk mengirimkan Ahmad ke pesantren tersebut. Ia ingin memastikan anaknya tidak hanya pintar dalam pelajaran duniawi, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam agama. Ahmad pun sangat antusias mendengarnya. "Ibunda, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Aku ingin menjadi orang yang bisa membantu orang lain dan mengajak mereka ke jalan yang benar," kata Ahmad dengan penuh semangat. Hati Siti terasa begitu bangga, meskipun ia harus menahan air mata ketika mengantarkan anaknya ke pesantren. Ia tahu ini adalah keputusan yang tepat, meskipun dengan berat hati ia harus melepaskan anaknya pergi. Hari-hari pertama di pesantren itu tampak indah dan penuh harapan. Ahmad bangun setiap pagi dengan penuh semangat, mengenakan pakaian putih yang rapi dan melangkah ke pesantren dengan wajah ceria. Di sana, ia bertemu dengan banyak teman-teman baru, anak-anak dari keluarga lain yang juga ingin mendalami agama. Semua tampak berjalan dengan lancar. Ulama yang menjadi guru mereka adalah sosok yang sangat dihormati. Setiap kali berbicara, ia memancarkan karisma dan kebijaksanaan. Ahmad merasa sangat beruntung bisa belajar langsung di bawah bimbingan orang seperti itu. Ulama itu selalu berkata dengan penuh percaya diri, pendidikan agama adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup kalian.
Ahmad merasa setiap kata yang keluar dari mulut ulama itu seperti petunjuk yang sangat berharga. Namun, sedikit demi sedikit, ada sesuatu yang mulai berubah. Ahmad mulai merasa ada yang aneh dalam diri sang ulama. Meskipun ia masih tampak penuh wibawa di depan orang banyak, ada perilaku yang sangat berbeda ketika tidak ada orang lain yang melihat. Siti tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu pesantren. Ia hanya tahu bahwa anaknya pulang dengan cerita-cerita tentang pelajaran agama yang ia dapatkan, dan itu membuat hatinya bahagia. Namun, hatinya juga mulai merasa gelisah ketika Ahmad menjadi lebih pendiam dan jarang bercerita tentang apa yang terjadi selama di pesantren. Setiap kali Siti bertanya tentang hari-harinya, Ahmad hanya tersenyum tipis dan menghindar. Tidak ada yang lebih mengganggu bagi seorang ibu selain perubahan yang tidak bisa ia pahami dalam diri anaknya. Suatu hari, Siti memergoki Ahmad menangis di sudut rumah. Wajahnya tampak pucat dan matanya sembab. "Anakku, kenapa kamu menangis?" tanya Siti dengan suara gemetar. Ahmad hanya bisa terisak-isak, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Ahmad mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara tercekat, "Ibunda, aku tidak bisa tahan lagi. Guru itu, ulama itu, dia telah memperlakukan aku dengan sangat buruk." Siti hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Betapa hancur hatinya mendengar kata-kata itu. Ahmad, anak yang selama ini ia percayai untuk belajar dan tumbuh dengan baik, kini terjerat dalam kekejaman yang tak terbayangkan. Dengan gemetar, Ahmad mulai menceritakan semua yang terjadi. Setiap detail yang ia ungkapkan membuat hati Siti semakin remuk. Ulama yang selama ini ia percayai, yang ia anggap sebagai sosok yang dapat mengarahkan Ahmad ke jalan yang benar, ternyata adalah seorang predator yang memanfaatkan posisinya untuk melakukan kekejaman terhadap anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Siti merasa tubuhnya seperti diguncang-guncang oleh kenyataan yang mengerikan ini. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hati seorang ibu yang baru saja mengetahui bahwa anaknya telah menjadi korban kekejaman yang begitu keji. Dalam kebisuan yang menyesakan itu, hanya ada satu perasaan yang membakar hati Siti, kemarahan. Kemarahan yang begitu besar terhadap ulama itu, yang telah menodai kepercayaan orang tua dan mencabik-cabik masa depan anaknya. Tanpa pikir panjang, Siti mengambil keputusan untuk bertindak. Ia tidak bisa diam melihat anaknya dihancurkan oleh seseorang yang seharusnya melindunginya. Siti pergi ke pesantren dengan langkah pasti, menyusuri jalan setapak dengan hati yang penuh kemarahan dan kebingungan. Ketika sampai di sana, ia meminta untuk bertemu dengan ulama tersebut. Namun, setelah menunggu berjam-jam, ulama itu tidak juga muncul. Rasa frustasi semakin menggerogoti hati Siti. Ia tahu, ia harus membuat dunia tahu apa yang telah terjadi. Ia harus mengungkapkan kebenaran, meskipun banyak orang yang mungkin tidak akan mempercayainya. Ia mengumpulkan keberanian untuk melaporkan perbuatan jahat itu ke pengadilan, berharap bahwa keadilan akan ditegakkan. Namun, desa itu telah lama mengenal ulama tersebut, dan banyak orang yang menutup mata terhadap kebenaran, berpihak padanya karena posisinya yang tinggi. Setiap langkah Siti terasa berat. Ia merasa seperti seorang ibu yang berjuang sendirian melawan arus ketidakadilan yang begitu kuat. Siti tidak bisa lagi menahan amarah dan kesedihannya. Setelah mendengar cerita tragis dari mulut Ahmad, hatinya dipenuhi dengan perasaan hancur yang begitu dalam. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi tanpa ada balasan. Tanpa berpikir panjang, Siti memutuskan untuk segera menemui ulama tersebut. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari kata-kata manis atau janji-janji palsu. Hati Siti penuh dengan kemarahan yang membara. Jika ada sesuatu yang paling berharga baginya, itu adalah anaknya. Dan kini, anaknya yang ia cintai dengan sepenuh hati telah direnggut kedamaian dan kebahagiaannya oleh seseorang yang selama ini ia anggap sebagai guru. Siti mulai berjalan cepat, mengabaikan lelah yang ada, dan hanya fokus pada satu tujuan, menemukan ulama itu dan menuntut pertanggungjawaban. Ketika sampai di pesantren, Siti langsung mendekati pintu utama dan mengetuk dengan keras. Ia tidak ingin lagi merasa disingkirkan atau diabaikan. Tidak ada lagi rasa takut yang menguasai dirinya. Yang ada hanya dorongan untuk membuat ulama itu mendengarkan,
untuk menunjukkan bahwa seorang ibu yang kehilangan anaknya tidak akan diam. Namun, meskipun pintu pesantren terbuka, ulama tersebut tidak tampak. Bahkan, ketika Siti bertanya kepada beberapa orang yang ada di sekitar pesantren, mereka mengatakan bahwa ulama itu sedang tidak berada di tempat. Siti merasa seolah dunia ini memutarbalikkan kebenaran. Apa yang terjadi? Mengapa ulama itu menghindar darinya? Mengapa tidak ada yang berani berbicara tentang kebenaran yang ia bawa? Semua ini seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tapi Siti tidak ingin berhenti di sini. Ia harus tahu, ia harus mencari jawaban. Hari demi hari berlalu, dan rasa frustasi mulai menggerogoti hati Siti. Setiap kali ia mencoba mendatangi pesantren itu, selalu saja ulama tersebut tidak ada. Siti merasa seakan ia dikelilingi oleh tembok yang tak bisa ditembus, sebuah tembok ketidakadilan yang begitu kokoh. Banyak orang di desa mulai berbicara di belakangnya, mengatakan bahwa ia mungkin hanya salah paham, atau mungkin ia hanya melampiaskan rasa cemas dan khawatir terhadap sesuatu yang tidak benar. Beberapa bahkan mulai meragukan kata-kata Ahmad, berpihak pada ulama yang sudah lama mereka hormati. Siti merasa sangat kesepian, bagai seorang ibu yang berjuang sendirian untuk sesuatu yang begitu jelas bagi dirinya, keadilan. Namun, ia tidak bisa diam. Setiap kali ia merasakan keputusasaan, ia teringat pada anaknya, pada betapa hancurnya hati Ahmad yang tidak bisa mengungkapkan penderitaannya selama ini. Ahmad adalah anak yang cerdas, tapi kini ia merasa terperangkap dalam bayang-bayang trauma yang begitu dalam. Siti tidak akan membiarkan ulama itu lolos begitu saja. Suatu malam, setelah salat Isya, Siti kembali berdoa dengan sepenuh hati. Ia memohon pada Allah, mengadu tentang ketidakadilan yang menimpanya, mengadu tentang ulama yang telah menyalahgunakan kepercayaan. Ya Allah, Engkau Maha Adil, Engkau tahu apa yang telah terjadi pada anakku. Tolong berikan aku kekuatan untuk memperjuangkan keadilan ini. Aku tidak tahu harus kemana lagi, tetapi aku percaya pada MU. Begitu doanya yang penuh harapan. Dalam kesendirian malam yang hening, Siti merasa Allah selalu ada di sisinya, memberi kekuatan untuk terus berjuang meski dunia seakan menolaknya. Doa itu menjadi pendorong baginya untuk tidak menyerah, untuk terus maju meskipun semuanya terasa sangat berat. Pada suatu pagi yang cerah, Siti mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Di sebuah sudut desa, beberapa orang mulai berbicara dengan takut-takut tentang ulama tersebut. Ada yang melihatnya meninggalkan pesantren dengan wajah yang pucat dan penuh kegelisahan, seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu. Kejadian ini menambah kecurigaan dalam hati Siti. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Siti merasa bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Ia segera mencari tahu lebih banyak tentang keberadaan ulama itu. Ternyata, ulama itu mulai menjauh dari masyarakat. Ada kabar bahwa ia telah menghilang tanpa jejak, meninggalkan pesantrennya begitu saja. Siti yang sudah tidak tahan dengan kebingungannya memutuskan untuk melaporkan semua yang terjadi kepada pihak berwenang. Ia menyusun laporan yang lengkap, menjelaskan setiap detail perbuatan yang dialami Ahmad, dan melampirkan bukti-bukti yang ada. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia harus menghadapi banyak rintangan dan kesulitan. Namun, satu hal yang pasti dalam pikirannya adalah bahwa keadilan harus ditegakkan. Tidak hanya untuk Ahmad, tetapi juga untuk anak-anak lainnya yang mungkin menjadi korban dari kebejatan yang sama. Ia berharap pihak berwenang akan segera mengambil tindakan dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia juga tahu bahwa langkah ini tidak akan mudah. Ada banyak orang yang masih menutup mata terhadap kenyataan, lebih memilih untuk mempercayai sosok ulama yang mereka anggap suci daripada menerima kenyataan pahit yang terjadi. Namun, harapan Siti tidak segera terwujud. Ketika ia membawa laporan itu ke pihak berwenang, ia menemukan kenyataan pahit yang lebih mengerikan. Ulama yang dulu dihormati itu ternyata memiliki banyak koneksi dan pengaruh di kalangan orang-orang terkemuka di desa. Banyak yang mulai menutupi perbuatannya, dan ada juga yang mencoba membungkam Siti dengan cara-cara yang tidak langsung. Beberapa orang mengatakan kepadanya bahwa ia hanya membuat masalah, bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menuduh ulama tersebut. Mereka mengatakan bahwa Siti hanya terlalu emosional dan khawatir,
dan bahwa Ahmad mungkin saja salah paham tentang apa yang terjadi. Namun, Siti tahu bahwa anaknya tidak mungkin berbohong. Dia tahu dengan pasti bahwa ulama itu adalah pelaku kekejian yang merusak masa depan anaknya. Setiap kali ia mencoba menyuarakan kebenaran, selalu saja ada yang mencoba menutup mulutnya. Ia merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda, dikelilingi oleh suara-suara yang meragukan dan menegakkan kebohongan. Namun, Siti tetap tidak menyerah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Allah tidak tidur. Ia tahu bahwa Allah melihat segala yang terjadi, dan tidak ada yang bisa lolos dari keadilannya. Di tengah segala penolakan dan tekanan, Siti kembali berdoa dengan penuh keyakinan. Ya Allah, Engkau adalah Maha Adil. Engkau akan memberikan jalan untuk kebenaran ini. Aku tidak akan menyerah. Begitu doa Siti setiap malam. Beberapa hari setelah laporan Siti disampaikan, sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan terjadi. Ulama yang selama ini terhormat dan dihormati di desa itu ditemukan tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya terbaring di tanah, terkulai lemah dengan luka-luka yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Saksi mata yang melihat kejadian itu mengaku melihat sosok yang menyerupai seseorang yang sangat dekat dengan ulama tersebut. Tubuhnya penuh dengan luka bakar, seperti ada sesuatu yang tak wajar yang menyebabkan kematiannya. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kematian tersebut, namun banyak yang mulai berbicara dengan ragu-ragu. Beberapa orang menganggap ini sebagai sebuah kecelakaan atau musibah. Namun banyak juga yang mulai menghubungkan kejadian ini dengan kisah Siti dan Ahmad. Kematian ulama itu yang tiba-tiba dan tragis membuat banyak orang terkejut. Namun, bagi Siti, hal itu tidak membawa kebahagiaan, melainkan hanya rasa lega yang penuh dengan kesedihan. Ia merasa bahwa keadilan Allah telah ditegakkan, meskipun dengan cara yang tidak terduga. Siti tahu bahwa kebenaran yang selama ini ia perjuangkan akhirnya terbukti. Namun, di balik itu semua, hatinya tetap terlukai. Ia merasa kehilangan kedamaian yang seharusnya bisa dirasakan oleh seorang ibu. Namun, setidaknya kini ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dizalimi, dan bahwa keadilannya akan datang pada waktunya. Setelah kematian ulama tersebut, desa itu seakan terhenyak dalam keheningan yang penuh dengan kecurigaan. Semua orang mulai bertanya-tanya, dan desas-desus pun bermunculan. Namun, bagi Siti, meskipun keadilan seolah datang dengan cara yang tragis, hatinya tetap merasa kosong. Anak yang ia cintai, yang menjadi alasan hidupnya, tidak bisa kembali ke keadaan semula. Ahmad masih terbebani oleh trauma yang mendalam. Setelah kejadian itu, dia menjadi lebih pendiam dan sering tampak ketakutan. Bahkan, saat ia berusaha tidur, mimpi buruk terus menghantuinya. Ahmad sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, menggigil ketakutan, dan seringkali memanggil ibunya dengan suara gemetar. Siti tahu bahwa meskipun ulama tersebut sudah tiada, luka yang ditinggalkan pada diri Ahmad jauh lebih dalam. Ia tidak bisa begitu saja menyembuhkan luka batin anaknya dengan waktu atau kata-kata penghiburan. Siti berusaha dengan segala cara untuk mengembalikan senyum di wajah anaknya. Ia sering mengajaknya berbicara, mendengarkan setiap keluhan dan ketakutannya, mencoba untuk meyakinkan Ahmad bahwa kini semuanya telah berlalu. Namun, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, Siti tahu bahwa kepercayaan Ahmad pada dunia luar telah hancur. Anak yang dulu begitu ceria dan penuh semangat kini menjadi sosok yang lebih tertutup. Takut untuk bertemu orang lain, apalagi untuk kembali ke pesantren. Meskipun Siti bisa merasakan kecemasan yang ada dalam dirinya, ia tahu bahwa langkah pertama untuk mengembalikan kedamaian dalam diri anaknya adalah dengan memberinya rasa aman. Siti memutuskan untuk membawa Ahmad kembali ke rumah dan jauhkan dia dari kenangan buruk itu. Mereka mulai hidup dengan cara yang lebih sederhana, tanpa kekhawatiran akan pendidikan agama yang dulu begitu penting bagi Siti. Namun, walaupun mereka hidup tenang di rumah yang sederhana, perasaan Siti tetap bergolak. Ia merasa ada beban yang harus ia tanggung, karena meskipun fisik Ahmad telah kembali ke rumah, jiwanya masih terperangkap di pesantren yang penuh kegelapan itu. Tahun demi tahun berlalu, dan meskipun Ahmad berusaha untuk melupakan masa lalu, luka batin yang ia alami tetap mengekang hidupnya. Siti melihat perubahan besar dalam diri anaknya. Dulu,
Ahmad adalah anak yang aktif, selalu ingin tahu, dan penuh rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru. Namun, kini ia cenderung menghindari perbincangan tentang agama dan lebih memilih untuk berkegiatan dengan teman-temannya yang jauh dari pesantren dan ajaran agama. Siti merasa berat, karena ia tahu bahwa pendidikan agama adalah hal yang penting bagi Ahmad, tetapi di sisi lain ia juga mengerti bahwa ada luka yang dalam yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Ahmad menjadi sosok yang lebih tertutup, lebih banyak menghabiskan waktu di kebun kecil mereka, atau bahkan pergi keluar desa untuk berjalan-jalan sendiri, mencari ketenangan. Suatu hari, setelah beberapa tahun berlalu, Siti memutuskan untuk mendekati masalah ini dengan cara yang berbeda. Ia mulai mengajak Ahmad berbicara lebih terbuka tentang apa yang dirasakannya. Ahmad, ibu tahu kamu sangat terluka. Tapi kamu harus tahu, Allah selalu bersama kita. Tidak ada yang sia-sia di hadapannya. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membangun masa depan yang penuh harapan, kata Siti dengan lembut, mencoba memberi keyakinan pada anaknya. Ahmad terdiam sejenak, kemudian ia menatap ibunya dengan mata yang penuh kebingungan. Ibunda, aku takut. Aku takut jika aku kembali belajar agama, aku akan kembali terluka. Aku tidak tahu bagaimana cara melupakan itu semua. Ucapan itu melukai hati Siti, tetapi juga memberikan wawasan baru bahwa anaknya membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata penghiburan. Ia membutuhkan pemahaman dan bimbingan yang lebih dalam, agar dapat memahami bahwa Allah selalu menguji umatnya dengan cara yang berbeda-beda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Siti merasa bahwa ada harapan. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang guru agama yang lain, yang lebih bijaksana dan lembut dalam pendekatannya. Siti tahu bahwa Ahmad harus mendapatkan bimbingan yang lebih penuh pengertian, bimbingan yang dapat membantunya melihat keindahan agama tanpa bayang-bayang trauma yang menyelimutinya. Guru agama baru ini dikenal sebagai orang yang sabar dan penuh kasih sayang. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memahami betul bahwa setiap anak memiliki luka batin yang berbeda-beda. Siti berharap bahwa dengan bimbingan yang lebih lembut ini, Ahmad bisa perlahan-lahan pulih dari luka batinnya. Setelah beberapa bulan belajar dengan guru baru tersebut, Ahmad mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia mulai lebih terbuka, lebih banyak berbicara tentang perasaan dan kekhawatirannya, serta mulai menerima bahwa ia tidak perlu takut pada agama atau pengajaran agama. Guru tersebut tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga memberikan ruang bagi Ahmad untuk menyembuhkan diri, untuk mengerti bahwa Allah tidak hanya ada dalam pelajaran agama, tetapi juga dalam setiap langkah kehidupan. Ahmad perlahan-lahan mulai mengerti bahwa agama bukanlah sumber dari penderitaannya, tetapi justru agama adalah jalan menuju kesembuhan dan kedamaian jiwa. Guru agama itu dengan sabar mengajarkan bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan bahwa setiap ujian hidup adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Namun, meskipun Ahmad mulai pulih, beban emosional yang ditanggung oleh Siti tidak bisa begitu saja hilang. Sebagai seorang ibu, Siti merasakan beban yang lebih besar daripada yang ia tunjukkan pada orang lain. Ia selalu merasa bersalah karena mengirimkan Ahmad ke pesantren yang ternyata telah menjadi tempat penderitaan bagi anaknya. Setiap kali ia melihat Ahmad mulai membuka dirinya kembali, ada perasaan yang bergejolak di dalam dirinya, perasaan bahwa ia mungkin telah membuat keputusan yang salah. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa diubah dari masa lalu, Siti merasa kesulitan untuk mengampuni dirinya sendiri. Ia terus bertanya-tanya, jika aku tidak mengirimkan Ahmad ke pesantren itu, akankah semua ini terjadi? Tetapi, Allah mengajarkan bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini, dan setiap langkah yang diambil akan membawa pelajaran yang berharga. Siti mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup. Sebagai ibu, ia telah berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, tetapi terkadang jalan hidup membawa mereka pada ujian yang tak terduga. Ia belajar untuk lebih bersabar, lebih tawakal, dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Dengan setiap doa yang ia panjatkan, dengan setiap air mata yang jatuh, Siti mulai menyadari bahwa ia tidak perlu merasa sendirian dalam perjuangannya. Allah selalu ada, selalu mendengarkan, dan selalu memberikan jalan keluar meskipun terkadang kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Siti percaya bahwa dengan segala cobaan yang datang,
ia dan Ahmad akan tetap bersama, menjalani hidup dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja pada akhirnya. Beberapa tahun setelah Ahmad mulai pulih, kehidupan mereka berdua semakin stabil. Ahmad akhirnya bisa kembali menggapai impian-impiannya, meskipun dengan langkah yang lebih hati-hati. Ia melanjutkan pendidikan agamanya, tetapi kali ini ia memilih untuk belajar dari beberapa guru yang lebih bijaksana, yang bisa mengajarkan agama dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Siti, yang selalu mendampingi anaknya dengan penuh doa, merasa bahwa perjuangan mereka berdua mulai membuahkan hasil. Ahmad kini menjadi sosok yang lebih kuat, lebih dewasa, dan mampu mengatasi masa lalunya yang kelam. Ia tidak lagi takut untuk membuka hati terhadap ajaran agama, dan ia tahu bahwa Allah selalu mendampinginya, meskipun ia pernah terjatuh dalam kegelapan yang dalam. Siti merasa bersyukur, meskipun banyak ujian yang mereka lewati, bahwa Allah memberikan mereka kesempatan untuk sembuh dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Siti tidak lagi merasa terperangkap oleh penyesalan, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan olehnya. Dalam perjalanan ini, Siti dan Ahmad belajar untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan mengingatkan diri bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan ujian, Allah selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Keduanya kini hidup dengan lebih tenang, berbekal iman dan pengharapan, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rahmat dan ujian dari Allah yang Maha Adil. Seiring berjalannya waktu, Siti semakin menyadari bahwa proses penyembuhan tidak pernah mudah. Setiap kali ia melihat Ahmad mulai menjalani kehidupan barunya dengan keyakinan yang lebih kuat, ada perasaan syukur yang mendalam dalam hatinya. Namun, di balik itu semua, Siti juga merasa bahwa ada luka yang tetap tersisa. Meski Ahmad sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan baru, Siti menyadari bahwa dampak dari pengalamannya di pesantren tetap terasa, meskipun dalam bentuk yang halus. Ahmad masih sering terdiam lama, terjebak dalam pikirannya sendiri. Terkadang, ketika melihat sesuatu yang mengingatkan pada masa lalu, seperti suara-suara di malam hari atau aroma tertentu yang membawa kenangan, ia akan terhenyak sesaat, seakan kembali ke waktu yang penuh penderitaan itu. Ahmad mulai berbicara lebih terbuka kepada ibunya mengenai ketakutannya. "Ibu, terkadang aku merasa seperti ada bayangan yang selalu mengikuti langkahku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu mengawasi. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya," ujar Ahmad dengan suara yang penuh kebingungan. Perasaan terjebak dalam ketidakpastian ini adalah dampak dari trauma yang lebih dalam dari yang pernah Siti bayangkan. Ahmad mencoba untuk melanjutkan hidupnya, tetapi ia masih terkadang merasa seperti ada yang salah. Namun, Siti tidak pernah marah atau kecewa. Ia terus memberikan dukungan, dengan penuh cinta dan doa. Ia tahu bahwa meskipun Ahmad sudah berusaha melupakan masa lalu, perjalanan untuk menghilangkan trauma itu tidak akan bisa selesai dalam waktu singkat. Siti juga mulai menyadari bahwa untuk membantu Ahmad sembuh, ia harus memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Mereka berdua mulai lebih banyak melakukan ibadah bersama, sholat berjamaah, dan membaca Al-Quran setiap malam. Siti berharap dengan mempererat hubungan spiritual mereka, Ahmad bisa merasakan kedamaian yang sejati, yang hanya bisa ditemukan dalam dekapan kasih sayang Allah. Setiap kali Ahmad tampak sedikit lebih cerah setelah mereka melaksanakan ibadah bersama, hati Siti merasa sedikit lebih tenang. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, keadilan yang belum sepenuhnya ditegakkan. Meski ulama tersebut telah tiada, Siti tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa masih ada banyak korban yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Ia merasa bahwa perjuangannya belum selesai, bahwa ada banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebenaran tidak terpendam begitu saja. Pada suatu malam yang sunyi, Siti kembali merasakan dorongan kuat dalam hatinya. Ia merasa bahwa meskipun Ahmad telah memulai hidup baru, dirinya masih harus melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan keadilan. Jika selama ini ia telah berjuang untuk anaknya, kini saatnya ia melanjutkan perjuangannya untuk orang-orang lain yang mungkin pernah menjadi korban dari ulama tersebut, bahkan setelah kematiannya. Dalam hati, ia merasa bahwa meskipun tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk membalikan masa lalu, setidaknya ia bisa memberikan suara untuk mereka yang tidak bisa berbicara.
Keinginan untuk mengungkapkan kebenaran semakin membara dalam dirinya. Siti mulai berbicara dengan orang-orang di sekitar desa, mencari tahu apakah ada yang pernah menjadi korban ulama tersebut. Ia mengumpulkan cerita-cerita yang mungkin tersembunyi selama bertahun-tahun, berusaha menemukan bukti-bukti yang bisa membantu membongkar lebih banyak kebenaran. Namun, apa yang ia temui sangat mengejutkan dan membingungkan. Banyak orang yang awalnya berdiam diri kini mulai membuka suara, menceritakan pengalaman mereka yang selama ini terkubur dalam rasa takut dan ketidakpastian. Siti semakin menyadari bahwa selama bertahun-tahun, ulama tersebut telah membangun kerajaan kebohongan yang tersembunyi di balik sosoknya yang dihormati. Tidak hanya anak-anak yang telah terluka, tetapi banyak orang dewasa yang juga merasa tertipu oleh janji-janji palsu yang telah diberikan. Bahkan, beberapa orang yang dulu sangat dekat dengan ulama itu mulai merasa kecewa dengan dirinya, mengakui bahwa mereka telah membiarkannya melakukan kejahatan yang tidak pernah disadari sebelumnya. Dari sini, Siti mulai berpikir bahwa perjuangannya ini lebih besar daripada sekadar mengungkapkan kebenaran untuk anaknya sendiri. Ia kini tahu bahwa ia harus melawan kebohongan yang telah disebarkan oleh ulama tersebut selama bertahun-tahun. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Siti memutuskan untuk berbicara kepada lebih banyak orang. Ia mengunjungi rumah-rumah di desa dan berbicara dengan mereka yang merasa terluka atau terhina oleh ulama itu. Beberapa dari mereka ragu-ragu untuk membuka mulut, takut jika mereka akan dianggap menjelekkan nama baik seseorang yang sudah begitu dihormati di mata publik. Namun, Siti meyakinkan mereka bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara kebenaran. Keberanian Siti mulai menular, dan semakin banyak orang yang akhirnya berani berbicara tentang pengalaman buruk mereka dengan ulama tersebut. Bahkan beberapa orang mulai mengakui bahwa mereka melihat tanda-tanda kekejaman yang dilakukan oleh ulama itu terhadap anak-anak di pesantren, tetapi mereka tidak pernah berani melaporkannya karena takut akan konsekuensi sosial dan agama. Siti semakin yakin bahwa ini adalah perjuangannya, bukan hanya untuk Ahmad, tetapi untuk banyak orang yang tidak bisa membela diri mereka sendiri. Paragraf 17. Siti kemudian memutuskan untuk membawa masalah ini ke pihak berwenang lagi, dengan lebih banyak bukti dan kesaksian dari orang-orang yang akhirnya berani berbicara. Kali ini, dia tidak ingin berhenti hanya karena ada beberapa orang yang masih menutup mata terhadap kebenaran. Ia pergi menemui para pemuka desa dan aparat hukum, membawa seluruh cerita yang telah dikumpulkan. Walaupun ia tahu bahwa tidak akan mudah, Siti merasa bahwa kali ini ia bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Dengan dukungan dari orang-orang yang kini percaya kepadanya, Siti meminta agar penyelidikan yang lebih mendalam dilakukan terhadap ulama tersebut. Keberaniannya dalam menghadapi ketidakpastian ini mulai menarik perhatian masyarakat luas, dan akhirnya pihak berwenang mulai bergerak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Walaupun banyak yang berusaha menutupi atau mengaburkan fakta-fakta yang ada, proses hukum berjalan perlahan. Siti tahu bahwa ini adalah bagian dari proses yang panjang, tetapi ia merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Keberanian rakyat desa, yang sebelumnya terdiam, kini menjadi bagian dari gerakan besar untuk menegakkan keadilan. Di tengah perjalanan ini, Siti kembali mengingat perjuangannya bersama Ahmad. Ketika melihat Ahmad mulai membaik, hatinya merasa ada sedikit ketenangan. Namun, Siti juga tahu bahwa perjuangan ini lebih besar dari sekadar masalah pribadi. Ini adalah tentang menghentikan kebohongan yang telah merusak begitu banyak hidup, tentang memberikan keadilan kepada mereka yang sudah lama terlupakan. Ia merasa bahwa mungkin, dengan tindakan ini, ia dapat memberikan contoh kepada Ahmad bahwa keadilan, meskipun seringkali datang terlambat, tetap bisa ditegakkan. Siti ingin anaknya melihat bahwa setiap kebenaran, meskipun tertunda, pada akhirnya akan menemukan jalannya. Proses penyelidikan ini membawa banyak dampak positif, membuka banyak mata dan hati yang sebelumnya tertutup. Pada akhirnya, penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang membuahkan hasil. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Siti dan saksi-saksi yang bersedia berbicara mulai menunjukkan bahwa ulama tersebut memang telah melakukan perbuatan keji yang tidak hanya berdampak pada Ahmad, tetapi juga pada banyak orang lainnya. Beberapa saksi yang awalnya takut untuk berbicara kini memberikan kesaksian yang mengejutkan. Mereka mengungkapkan segala kekejaman yang dilakukan oleh ulama tersebut selama bertahun-tahun,
termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan kekejaman terhadap anak-anak yang dipercayakan padanya. Proses hukum akhirnya membawa ulama tersebut kepada pengadilan, meskipun tidak ada lagi kemungkinan bagi ulama itu untuk dihukum secara langsung karena ia sudah meninggal. Namun, pengadilan memutuskan untuk memberikan pengakuan atas kejahatannya dan mengklarifikasi semua kebohongan yang telah tersebar selama ini. Kemenangan ini bukan hanya milik Siti, tetapi juga milik seluruh desa yang telah mendukung perjuangannya. Pengungkapan kebenaran ini memberikan rasa lega yang luar biasa, meskipun tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah ditinggalkan oleh tindakan ulama itu. Namun, Siti merasa bahwa perjuangannya telah mengembalikan martabat banyak orang yang telah lama terluka oleh kejahatan yang tak terungkapkan. Kini, mereka semua bisa mulai melangkah maju dengan kepala tegak, tahu bahwa keadilan telah ditegakkan, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan yang mereka harapkan. Bagi Siti, ini adalah awal dari pemulihan yang lebih besar, baik untuk dirinya maupun untuk Ahmad, dan juga untuk banyak orang yang telah terjebak dalam kebohongan selama ini. Setelah semua peristiwa itu, kehidupan di desa kembali berangsur-angsur tenang. Walaupun luka-luka lama masih terasa, ada harapan baru yang tumbuh di antara penduduk desa. Ahmad, yang dulu begitu terluka, kini lebih terbuka dan lebih berani menjalani hidup dengan penuh kepercayaan. Ia mulai mengajar anak-anak desa tentang pentingnya kebenaran, keadilan, dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Ahmad, yang sempat merasa kehilangan arah, kini menemukan tujuan hidupnya kembali. Ia mengajarkan kepada anak-anak bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada berdiri untuk kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi ketakutan dan rintangan yang besar. Siti, yang kini lebih dewasa dan bijaksana, merasa tenang melihat anaknya tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan penuh pengertian. Ia merasa bangga karena perjuangan mereka untuk kebenaran telah membawa perubahan, bukan hanya dalam hidup mereka, tetapi juga dalam hidup orang lain yang sebelumnya merasa tidak berdaya. Dalam hatinya, Siti tahu bahwa keadilan yang tegak adalah berkat dari perjuangan panjang, dan meskipun proses itu penuh dengan air mata dan kesedihan, hasil akhirnya memberikan kedamaian yang tak ternilai harganya. Kini, desa itu kembali menjadi tempat yang lebih damai. Mereka yang pernah terluka, meskipun tidak sepenuhnya bisa melupakan masa lalu, bisa mulai memperbaiki hidup mereka. Ahmad dan Siti, meskipun telah melalui jalan yang penuh duri, kini berjalan di jalan yang penuh harapan. Mereka tahu bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kebenaran dari akhirnya terungkap. Bagi mereka, Allah telah menunjukkan jalan, melalui ujian yang sulit, untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Di hadapannya, mereka menemukan ketenangan yang sejati, meskipun masa lalu tetap menjadi bagian dari cerita mereka yang tak bisa dihapus. Setelah proses panjang yang membawa banyak perubahan, Siti dan Ahmad akhirnya merasa bahwa mereka dapat memulai kehidupan baru. Walaupun luka masa lalu tak bisa sepenuhnya hilang, mereka berdua mulai membangun kehidupan dengan penuh keyakinan. Namun, dalam kedamaian yang mereka rasakan kini, Siti tidak bisa menahan perasaan hatinya yang penuh haru. Ia tahu bahwa apa yang mereka alami adalah ujian dari Allah, dan hanya dengan kesabaran dan keimanan mereka bisa melalui semua itu. Di suatu pagi, saat mereka sedang duduk bersama di halaman rumah, Ahmad mulai berbicara lebih dalam tentang masa lalu dan bagaimana ia melihat dunia setelah semua yang terjadi. "Ibu," kata Ahmad, suaranya penuh dengan emosi yang terpendam, "saya sering berpikir, jika Allah mengizinkan kita mengalami semua ini, pasti ada hikmahnya. Walau sakit dan tak terbayangkan, saya merasa lebih dekat dengannya sekarang. Dan saya tahu, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita." Kata-kata Ahmad menyentuh hati Siti. Selama ini, ia sudah berjuang keras untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Tetapi ia belum sepenuhnya menyadari bahwa Allah lah yang sebenarnya memberi mereka kekuatan untuk bertahan. "Benar, Nak," jawab Siti sambil memeluknya erat. "Kita harus selalu percaya bahwa setiap ujian itu datang dengan tujuan. Kita hanya perlu sabar dan terus berdoa." Dalam pelukan ibunya, Ahmad merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, Allah selalu memberi mereka jalan untuk bertahan, bahkan ketika jalan itu tampak gelap dan penuh dengan kesulitan.
Ia merasakan bahwa melalui ujian ini, dirinya menjadi lebih kuat, dan Allah sudah menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Namun, meskipun hati mereka mulai merasa lega, Siti tahu bahwa perjuangan mereka untuk menegakkan keadilan di desa belum selesai. Beberapa waktu setelah pengadilan memutuskan bahwa ulama tersebut telah melakukan kekejaman, ada beberapa orang yang merasa bahwa hal itu masih belum cukup. Beberapa orang, terutama mereka yang masih berpegang pada kepercayaan lama tentang kewibawaan ulama itu, mencoba mengaburkan fakta dan kembali menyangkal segala bukti yang ada. Mereka bahkan berusaha untuk meremehkan saksi-saksi yang sudah memberikan kesaksian tentang kekejaman yang terjadi di pesantren. Namun, bagi Siti, ini adalah ujian baru yang harus dihadapi. Ia tahu bahwa sekali lagi, Allah mengujinya untuk melihat seberapa jauh ia bersedia berjuang demi kebenaran. Meski merasa lelah dan kadang tertekan oleh berbagai tantangan yang datang, Siti tetap melangkah maju. Ia merasa bahwa tidak ada yang lebih penting dari kebenaran yang harus ditegakkan. Siti kembali menggali lebih dalam, berbicara dengan mereka yang masih merasa takut untuk berbicara. Ia bahkan memutuskan untuk menghubungi beberapa lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk mendapatkan dukungan lebih luas. Langkah ini tidak mudah, karena ada risiko besar yang harus dihadapi, terutama dengan adanya ancaman dari orang-orang yang ingin menutup-nutupi kebenaran demi menjaga nama baik sang ulama. Tetapi Siti tidak gentar. Ia merasa bahwa jika ia tidak melangkah lebih jauh, maka korban-korban lain akan terus terabaikan. Ketika kabar tentang keberanian Siti untuk melawan ketidakadilan mulai tersebar, semakin banyak orang yang mendukungnya. Beberapa keluarga yang dulu terdiam, karena takut mulai mengungkapkan cerita mereka. Mereka berbicara tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh ulama tersebut, dan bagaimana anak-anak mereka menjadi korban. Ada yang menceritakan bagaimana mereka dianiaya secara fisik dan mental di pesantren, ada yang menyebutkan bagaimana ulama tersebut menahan mereka di pesantren lebih lama dari yang seharusnya, menggunakan posisi mereka untuk memaksakan kehendaknya. Meskipun banyak orang yang takut, cerita-cerita ini mulai membanjiri Siti dengan semangat baru. Ia tahu bahwa ini adalah perjuangan yang harus ia jalani, dan bahwa Allah akan membimbing mereka melalui setiap langkahnya. Siti mulai merasakan bahwa langkahnya menuju kebenaran bukanlah perjalanan yang harus ia tempuh sendirian. Ada banyak orang yang kini merasa memiliki kekuatan untuk berbicara, untuk mendukung apa yang selama ini tertutupi oleh rasa takut dan rasa malu. Mereka semua bersatu, berjuang untuk memastikan bahwa keadilan akhirnya ditegakkan, meskipun dengan cara yang sangat sulit. Dalam setiap pertemuan dengan para saksi, Siti merasa hatinya semakin tergerak. Ia tahu bahwa setiap orang yang mengungkapkan kebenaran adalah bagian dari jalan panjang untuk menuntut keadilan yang telah lama tertunda. Dengan setiap cerita, dengan setiap bukti, ia merasa semakin yakin bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia. Proses hukum mulai semakin berkembang, meskipun ada banyak rintangan. Pihak berwenang, yang awalnya tidak begitu serius, mulai menyadari besarnya kasus ini dan dampaknya terhadap masyarakat. Kasus ulama tersebut bukan hanya tentang satu individu, tetapi juga tentang kepercayaan yang telah disalahgunakan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Ada banyak pihak yang merasa bahwa nama besar ulama itu tak boleh dipertanyakan, karena telah terlalu lama dihormati oleh masyarakat. Namun, berkat keberanian Siti dan dukungan dari mereka yang sudah terdorong untuk berbicara, pihak berwenang mulai menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dengan lebih serius. Mereka meminta saksi lebih banyak, bahkan melakukan penyelidikan lebih mendalam tentang praktik-praktik yang mungkin telah berlangsung di pesantren yang dipimpin oleh ulama itu. Siti merasa bahwa keadilan yang mereka perjuangkan mulai tampak di depan mata. Ia tahu bahwa meskipun hal ini memakan waktu lama, setiap langkah menuju pengungkapan kebenaran adalah langkah yang penuh keberkahan. Dalam hatinya, Siti merasa bahwa meskipun berat, ia tidak pernah berjalan sendirian. Ia selalu merasa didampingi oleh doa dan harapan dari orang-orang yang telah menderita. Bahkan di malam-malam yang sunyi, Siti sering teringat pada kata-kata yang selalu ia ucapkan pada Ahmad, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kata-kata itu terus memberinya kekuatan untuk terus melangkah, walaupun jalan yang harus ditempuh penuh dengan lika-liku dan rintangan yang sangat berat. Akhirnya, keadilan pun tiba. Setelah bertahun-tahun proses hukum yang panjang dan berliku,
keputusan pengadilan akhirnya jatuh. Walaupun ulama tersebut telah tiada, keputusan itu mengungkapkan bahwa banyak perbuatan jahat yang dilakukan semasa hidupnya. Keputusan ini bukan hanya memberi kepuasan bagi mereka yang pernah menjadi korban, tetapi juga memberi pengajaran penting bagi masyarakat bahwa tidak ada satupun perbuatan jahat yang bisa disembunyikan selamanya. Kebenaran selalu memiliki cara untuk terungkap, meskipun memerlukan waktu yang sangat lama. Bagi Siti, ini adalah puncak dari perjuangan panjang yang dimulai dari rasa sakit dan kehilangan, tetapi berakhir dengan kemenangan kebenaran. Namun, meskipun keadilan sudah ditegakkan, Siti tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan. Ia merasa bahwa perjalanan mereka masih panjang. Keberanian untuk berbicara, untuk mencari kebenaran, adalah langkah awal dari pemulihan yang lebih besar bagi banyak orang. Siti ingin memastikan bahwa anak-anak desa tersebut tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami Ahmad. Ia bekerja keras untuk memastikan bahwa sistem pendidikan agama di desa itu lebih transparan dan lebih memperhatikan kesejahteraan anak-anak. Ia bekerja sama dengan pihak berwenang dan para pemuka agama untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ulama yang akan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Bagi Siti, ini adalah cara untuk memastikan bahwa segala pengorbanan yang telah dilakukan tidak sia-sia. Ia ingin anak-anak masa depan hidup dalam dunia yang lebih baik dan lebih aman. Hari-hari berlalu, dan meskipun dunia tidak selalu adil, Siti dan Ahmad merasa tenang dalam hati mereka. Mereka telah menjalani ujian hidup yang luar biasa berat, tetapi kini mereka bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Dengan segala usaha dan doa, mereka berhasil menegakkan keadilan, membawa kebenaran yang sebelumnya terkubur, dan memberi contoh bagi masyarakat bahwa tak ada yang lebih mulia daripada berbicara untuk kebenaran. Kehidupan mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi, tetapi mereka merasa diberkahi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan perjuangan. Mereka tahu bahwa di tengah segala tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka berdua kini melanjutkan kehidupan dengan keyakinan yang lebih kuat, meskipun jalan mereka tidak pernah benar-benar mudah. Siti dan Ahmad tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah langkah kecil dalam proses panjang menegakkan keadilan di dunia ini. Tetapi mereka juga tahu bahwa setiap langkah ini memiliki makna yang dalam, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi mereka yang pernah terluka dan terlupakan. Mereka yakin bahwa keadilan yang tegak, meskipun datang terlambat, akan menginspirasi generasi mendatang untuk lebih berani dan lebih teguh dalam mempertahankan kebenaran. Seperti yang pernah dikatakan Ahmad, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, walaupun itu memerlukan waktu yang sangat lama. Saudaraku, perjalanan panjang yang telah dilalui oleh Siti dan Ahmad adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keadilan memang seringkali datang dengan jalan yang berliku, penuh perjuangan dan air mata. Namun, kita juga belajar bahwa tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain mempertahankan kebenaran dan berdiri teguh melawan ketidakadilan, walaupun tantangan yang dihadapi begitu besar. Ketika kita berjuang dengan keikhlasan dan keberanian, Allah pasti akan menunjukkan jalannya, meskipun itu mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah menyerah dalam mencari keadilan, karena setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang tulus akan membuahkan hasil yang mulia. Ingatlah, bahwa di setiap langkah kita, doa dan harapan adalah kekuatan yang tak tampak namun begitu nyata. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus berusaha menegakkan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan ujian ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang penuh makna dan pelajaran hidup. Kami akan terus menghadirkan kisah-kisah yang tidak hanya mengharukan, tetapi juga mengajarkan kita untuk lebih kuat dan lebih berani dalam menghadapi tantangan hidup. Mari kita tutup kisah ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dan semoga segala perjuangan yang telah kita saksikan ini memberi keberkahan bagi kita semua. Ayo, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Semoga dengan sholawat kita, Allah memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Amin.